Tanya Ustaz. Alhamdulillah alladzi amarna bitaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'thainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama lagi kita akan bersama-sama memasuki atau bertemu dengan hari raya Islam yang kedua, yaitu Idul Adha. Idul Adha hanya tinggal menghitung hari. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, ada minimal 3 hal ya yang harus kita pahami untuk sama-sama kita lakukan. Yang pertama adalah Saum Arafah. Saum di hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, di saat saudara-saudara kita yang berhaji mereka berada di Arafah. Nah, kita disyariatkan untuk melaksanakan Saum Arafah yang keutamaannya sangat luar biasa. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Bahwa Saum Arafah ini akan menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang sudah lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu sholat hari raya Idul Adha, yang tentunya kita sudah sama-sama paham bahwa sholat Idul Adha disyariatkan bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga laki-laki dan perempuan. Bahkan bagi mereka para wanita yang sedang haid dan nifas pun dianjurkan untuk datang ke musola, ke tempat sholat. Dari sini juga dapat dipahami berarti sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu bukan di masjid, tetapi di lapangan, dengan salah satu alasan tadi, wanita haid dan juga wanita yang nifas dianjurkan oleh Rasul untuk datang. Namun datangnya mereka bukan untuk sholat, tetapi untuk menyaksikan orang-orang yang sholat dan juga mendengarkan nasihat. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan Idul Kurban atau pemotongan hewan kurban. Nah, ini berbicara kurban ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, bahwa kurban itu adalah disyariatkan oleh Allah untuk setiap umat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi kurban bukan hanya syariat bagi umat Rasul, umat akhir zaman, tapi dari sejak dulu. Seperti kita lihat di dalam surah Al-Maidah ya, ayat
27. Di situ dijelaskan bahwa dua putra Rasulullah bernama Habil dan Qabil. Mereka telah berkurban. Dari dua kurban mereka, satu kurban diterima, yang satu tidak. Kurbannya Habil yang diterima, tetapi kurbannya Qabil tidak diterima. Ini kalau kita mundur ke belakang ceritanya panjang ya. Tapi ini khusus berbicara tentang kurban. Kemudian Nabi Ibrahim pun kurban. Kita bisa lihat di dalam surah As-Saffat ya, ayat 102. Untuk lengkapnya kita bisa baca dari 100 sampai dengan 111. Di mana di ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, ini ayat ini menjelaskan tentang kurbannya Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Nah, adapun yang menjadi dalil di antara sekian keterangan baik ayat maupun hadis, kurban bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antaranya surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jadi jelas bahwa kurban ada dan disyariatkan untuk setiap umat. Hanya mungkin cara dan juga waktu yang berbeda. Bagaimana kurbannya umat terdahulu? Ya, yang jelas seperti ya kurban Habil dan Qabil, waktunya di bulan apa gitu ya. Caranya dengan cara bagaimana? Yang jelas di situ Habil kurbannya dengan kambing terbaiknya, sementara Qabil kurbannya dengan buah-buahan yang jelek. Nabi Ibrahim yang berawal akan menyembelih putranya Ismail, lalu kemudian wafadainahu bidzibhin azim. Allah mengganti dengan sembelihan yang besar. Nah, ini ada jadi satu pertanyaan nih. Apakah Ismail itu diganti dengan gibas yang besar? Sehingga dipahami bahwa kalau itu benar berarti kurban itu harus besar gitu ya. Kambingnya harus besar, sapinya harus seberapa begitu. Tapi yang kami baca, yang dimaksud dibhon adim di sini adalah bahwa nilai kurban ini sangat agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kurban seseorang, Allah tidak melihat besar atau kecilnya dari hewan yang dikurbankan, tapi adalah keikhlasannya. Tidak sampai kepada Allah dagingnya, tidak sampai kepada Allah tulang belulangnya, tidak sampai kepada Allah darahnya, yang sampai hanya ketakwaannya. Jadi Allah tidak melihat besar atau kecilnya dari hewan yang dikurbankan, tapi yang menjadi penilaian bagi Allah adalah ketakwaan. Dan ini sesuai dengan juga dengan ayat 27 tadi dari surah Al-Maidah. Di situ Allah berfirman bahwa Allah hanya akan menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini. Jadi lalu bagaimana untuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa? Ada kurban, ada. Hanya cara ya yang berbeda dan juga waktu yang berbeda. Kembali kepada ayat tadi, surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Lalu apa tujuan daripada kurban? Kan ya? Itu masih dijelaskan juga di ayat itu. Lihat kurusmallah ala ma rajaqahum. Nah, jadi tujuan daripada kurban itu diantaranya adalah agar mereka umat gitu ya mengingat nikmat yang telah Allah berikan. Jadi untuk mengingat nikmat ya,
untuk mengingat pemberian yang telah Allah berikan, itu diantaranya. Adapun hewan yang dikurbankan atau dengan apa kita berkurban, yaitu dengan bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Hewan ternak. Jadi pertanyaannya, apa semua hewan ternak bisa dijadikan untuk berkurban? Karena yang namanya ternak itu kan banyak ya. Ada unggas seperti ayam, itik ya, angsa gitu. Bahkan sekarang kan burung puyuh pun diternak. Lalu kambing dan sejenis kambing, ada domba gitu, ada gibas, lalu sapi, ada kerbau, ada unta, ada zebra, ada kuda, kan gitu. Apakah semua hewan ternak bisa dijadikan untuk hewan kurban? Tentu tidak, ya. Tahu tidak dan bolehnya kita lihat hadis gitu. Dengan apa Rasulullah SAW berkurban? Ya, Rasulullah berkurban diantaranya pertama dengan gibas, yaitu hewan sejenis domba. Kemudian dengan sapi. Dan yang ketiga dengan ibil, dengan unta. Inilah yang dimaksud bahimatul an'am untuk kurban. Jadi domba dan sejenisnya, kemudian sapi dan sejenisnya, lalu kemudian unta. Walaupun kuda lebih mahal, lebih besar, tidak ada. Di masa Nabi tidak pernah ada. Ya, walaupun angsa lebih mahal daripada kambing misalnya, ya tidak bisa. Inilah yang dimaksud dengan bahimatul an'am, ya. Itu tadi apa? Kambing dan sejenisnya. Lalu kemudian apa? Kerbau dan sejenisnya. Sapi dan sejenisnya, itu kerbau. Lalu kemudian unta. Lalu ada pertanyaan ini di masyarakat, di jamaah, mana yang lebih baik? Apa kurban dengan kambing, domba, atau memang sapi, ya? Bahkan ada lagi pertanyaan yang mungkin pertanyaan terlalu ekstrim itu mah. Pertanyaan gini, apa boleh? Apa boleh berkurban dengan sapi? Gitu. Ini jadi Ustadz ingat ya, dulu ketika belajar di pesantren, contoh hadis maudhu ya. Jadi tentang terong itu, al-badinjanu daun ala kulli dawain. Jadi terong itu obat untuk setiap penyakit, sakit perut, buang-buang air, sakit pusing, ya, itu obatnya dengan terong. Jangan-jangan itu yang mengatakan mana yang lebih baik, domba atau sapi? Apa boleh kurban dengan sapi, kan gitu? Jangan-jangan itu, ya itu. Ini pernyataan dari tukang kambing gitu, agar kambingnya laris. Nah, ini contoh hadis maudhu. Ya, kenapa mereka bertanya seperti itu, kan gitu? Mana yang lebih utama, kambing atau unta? Apa boleh dengan sapi, kan gitu? Karena tadi pertama alasannya Nabi itu kurban dengan 2 ekor gibas. Kemudian Ismail diganti dengan gibas, kan gitu ya. Nah, di situ justru luar biasa, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Ya. Ada hikmah di balik itu. Kenapa Allah mengganti Ismail dengan gibas, tidak dengan unta? Ya. Allah kan Maha tahu. Kalau Allah mau Ismail diganti dengan
unta yang terbesar pun bisa. Tapi kenapa menggantinya dengan gibas? Ada hikmah di balik itu ya. Pertama, kalau Ismail diganti dengan unta, berarti yang bisa kurban untuk di masa yang akan datang hanya orang-orang sana. Orang Indonesia tidak bisa kurban, untanya nggak ada, adanya di Timur Tengah sana. Yang kedua, akan memberatkan kepada umat. Kalau diganti Ismail dengan unta, maka bagi umat berikutnya akan terlalu berat, akan terasa berat ya. Dengan satu kambing aja masih merasa berat, 1/7 dari satu sapi aja merasa berat gitu ya. Apalagi dengan satu sapi atau dengan satu unta. Jadi ada hikmah di balik itu. Lalu tadi betul Nabi kurban dengan domba atau dengan kibas. Kalau kita membacanya satu hadis. Tapi kalau lihat di hadis lain di tahun Hudaybiyah misalnya, Nabi itu kurban dengan unta dan juga dijelaskan lagi dengan sapi. Nah, ketika yang kedua, ketika Rasul melaksanakan ibadat haji, di mana Nabi itu hajinya kan haji kiron ya. Jadi kiron itu membawa hewan dari kampung halaman. Jadi ketika itu Rasulullah bersama para sahabat membawa unta sebanyak 100 ekor unta dari Madinah itu ke Mekah bersama dengan rombongan 100 ekor unta untuk disembelih ya, untuk disembelih. Bahkan disitu dijelaskan dari 100 ekor unta itu 60 ekor unta disembelih oleh tangan yang mulia itu, dan selebihnya 40 ekor disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita membacanya satu hadis, betul Nabi berkorban dengan dengan 2 ekor kambing. Tapi bagaimana dengan hadis-hadis yang lainnya? Nah itu, mungkin itu ya. Jadi yang jelas kembali kepada ayat 34 dari surah apa tadi? Surah Al-Hajj, bahwa kurban itu syariat untuk setiap umat. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Hanya mungkin cara, waktu yang berbeda. Yang kedua, tujuan daripada kurban agar umat mengingat akan nikmat, akan rizki yang telah Allah berikan. Dan yang ketiga, bahwa berkurban dengan bahimatul an'am, yaitu dengan hewan ternak seperti kambing dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, lalu kemudian unta. Mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan ya silakan. Ya, terima kasih. Mana yang harus didahulukan? Akekah atau Ya akekah. Karena akekah itu di saat bayi umur 7 hari. Sedangkan kurban itu kan untuk siapa coba? Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna. Artinya kurban itu disyariatkan bagi orang yang sudah diberikan kelapangan, kelebihan. Ya, kelebihan. Gitu. Kelapangan dalam rizki. Kelapangan dalam materi gitu ya. Jadi kurban untuk orang yang sudah mukallaf, ya jelas ya. Kalau akekah ya untuk bayi. Jadi paling didahulukan ya akekah dulu, usia 7 hari. Kalau kurban usia 17 tahun bisa. Kalau memang sudah wasi'ah, udah punya kemampuan, usia 70 tahun boleh ya. Lalu ya itulah, mana yang harus dilakukan? Akekah dulu baru kurban. Karena ini juga perlu jelaskan, yang namanya ibadah itu tidak lepas daripada waktu ya. Nah ini masih mengingat, Ustaz masih teringat dulu dari guru-guru kami. Jadi syarat diterimanya ibadah itu harus terpenuhinya 4T.
Nah, 4T nih. 1, tepat niat. Niatnya yang tepat. Yang kedua, tepat saat. Waktunya yang tepat. Yang ketiga, tepat tempat. Tempatnya harus tepat. Jadi yang namanya tawaf mesti di Baitullah di sana. Nggak bisa di Pondok Gede. Nah, tempat. Keempat, tepat kaifiat. Caranya harus tepat. Jadi kapan akikah? Jadi saat usia bayi 7 hari. Boleh nggak di hari itu? Nggak ada. Tapi kurban silahkan bagi orang yang man kana lahu sa'atun, yang telah Allah berikan kemampuan. Begitu aja. Kurban untuk orang yang sudah meninggal. Ingat, kurban ibadah bukan. Kan itu ya. Sekali lagi, kurban itu ibadah bukan. Ya. Jadi yang namanya ibadat itu kewajiban orang yang hidup. Sholat, saum, haji, termasuk kurban. Jadi kalau sudah meninggal itu inqata'a, putus dengan segalanya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Kemudian ilmun yuntafa'u bih, dan yang ketiga waladun solihun. Nah, ini di waktu hidup ini. Sedekah jariyah dilakukan sewaktu hidup. Kemudian ilmun yuntafa'u bih dilakukan sewaktu hidup, seperti sekarang Ustadz mengajarkan kepada anak-anak muridnya. Lalu begitu juga waladun solihun, anak yang soleh, kerja karya orang tuanya di saat dia hidup. Jadi tidak ada kewajiban bagi orang yang, tidak ada kewajiban beribadat apapun untuk orang yang sudah meninggal. Tapi ketika seorang anak karena kesolehannya dia berkurban, karena kesolehannya dia berhaji, karena kesolehannya dia saum, karena kesolehannya dia taat melaksanakan ibadat-ibadat yang lain, insya Allah akan menjadi kebaikan bagi orang tuanya, sekalipun mereka sudah tiada. Begitu ya, begitu ya. Pertama ya kita pahami tadi, walikuli umatin ja'alna mansakan. Jadi adanya kurban itu bagi umat. Umat itu lembaga atau bukan ya? Umat berarti orang ya, orang. Kemudian yang kedua, hadis Nabi, man kana lahu sa'atun walam yudohi falayak robanna musolana. Orang juga itu. Kemudian yang ketiga, kita lihat di masa dari mulai Adam tadi ya, kemudian Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad, ada nggak hadis gitu ya atau ayat yang menjelaskan adanya kurban untuk lembaga? Jadi yang ada itu kan perorangan gitu ya, perorangan. Seperti Nabi tadi itu waktu haji saja ya, sampai bawa 100 ekor unta dari Madinah. Itu untuk para jamaah, bukan atas nama lembaga, misalnya Majelis Rasulullah, bukan. Tapi untuk umat yang melaksanakan ibadah haji. Lalu kalau ada lembaga seperti BRI memberikan 1 ekor sapi, pajak memberikan 1 ekor sapi, untuk hewan kurban diserahkan ke masjid kan gitu ya. Ya kalau ada yang ngasih terima, tapi itu tidak termasuk kurban. Itu ya masuk aja sembelihan biasa, dan disembeli ya selama menyebut nama Allah ya, maka sembelihannya menjadi halal gitu. Pesantren Persis 69 kurban 1 kambing. Yang boleh itu ya Ustadz Farhan, guru MTS, kurban 1 ekor sapi, ya boleh. Ya, jadi kalau lembaga juga harus jelas tadi. BRI
untuk siapa nih? Karyawan BRI berapa orang? 7 orang, si A, si B, si C. Jadi bukan atas nama lembaga, tapi harus perorangan. Karena itu tidak ada lembaga kewajiban ibadah, ya. Tidak ada. Pesantren, masjid gak ada kewajiban ibadah, ya. Gak ada. Masjid aja gak ada kewajiban untuk beribadah. Tapi masjid tempat beribadah, lembaga tempat bekerja. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Dari segala kekurangan ya tentunya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kegiatan yang serupa ini, terutama masalah-masalah terkait dengan masalah ibadah ya, nah ini perlu ya ada kajian, adanya pembahasan, dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan gitu ya. Artinya bukan hanya satu saat, bukan hanya satu momen gitu ya, bisa berlanjut dan menjadi kan ya termasuk salah satu program yang berkelanjutan gitu ya. Karena mungkin ya bagi mereka di luar sana ya banyak juga yang menginginkan, banyak juga yang ingin tahu gitu ya, banyak dari di luar sana. Saya kira ini saja, sekali lagi mohon maaf ya. Dan saya akhiri dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.